This call is now being recorded. Oke. Oke, jadi nanti yang belum, silahkan ditulis nama dan kelasnya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Tentang koordinat kartesius, Pak. Oke, mantap. Koordinat kartesius. Jadi untuk pertemuan hari ini masih sambungan dari materi sebelumnya. Materi juga masih tentang koordinat kartesius. Suaranya Pak, kedengaran? Suaranya Pak, kedengaran? Kedengaran. Sudah kelihatan? Tidak. Sudah kelihatan presentasinya? Halo. Sudah kelihatan presentasinya? Boleh dijawab? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Pak ingatkan lagi, bagi yang belum tulis nama dan kelas, silakan tulis di kolom chat. Oke, jadi materi hari ini masih di bab koordinat kartesius. Adapun submateri yang akan kita pelajari adalah yang pertama itu posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang kedua, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada dua submateri yang akan kita pelajari. Nah, tujuan pembelajarannya kita yaitu yang pertama menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Dan yang ketiga, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Oke. Jadi, yang pertama itu adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Di situ sebenarnya ada posisi ya, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Sebelumnya Pak mau tanya dulu, yang mana itu titik asal 0,0? Yang mana? Coba dijawab satu orang atau siapa? Titik asal 0,0. Yang mana itu? Ada yang bisa? Titik asal 0,0. Ya, misalkan ini ya. Suaranya Pak, kedengaran? Boleh dibuka mic-nya. Halo. Kedengaran, Suaranya Pak. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Jadi perhatikan di sini ya. Ini posisi titik terhadap titik asal 0,0. Misalkan ada titik ini
3,4. Kemudian titik B, min 2, min 3. Oke. Nah, titik asal itu yang dimaksud adalah itu yang tanda merah itu. Kalian lihat? Lihat? Lihat, Pak. Lihat. Oke. Itu namanya titik asal. Titik asal 0,0. Nah, ada aturannya. Ada aturannya. Perhatikan aturannya. Apabila berpindah ke kanan dan ke atas, tandanya positif. Ingat ya, kalau ke kanan atau ke atas, tandanya itu positif. Kemudian, apabila berpindah ke kiri dan ke bawah, tandanya negatif. Ya, ke kanan ke atas positif, ke kiri ke bawah negatif. Nah, misalkan ini ada sebuah soal bagaimana posisi titik A 3,4 terhadap titik asal 0,0. Terhadap titik asal 0,0. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian lihat dulu terhadapnya. Ada kata terhadap kan? Terhadap apa? Di soal itu terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap titik 0,0. Oke, terhadap titik asal 0,0 ya. Berarti karena terhadap titik asal, yang kalian lihat dulu adalah titik 0,0-nya. Selalu soalnya itu dimulai dari, cara jawabnya itu dimulai dari terhadap. Terhadap apa? Ya, di situ terhadap titik asal 0,0. Nah, kalau dari titik asal 0,0, perhatikan yang merah itu ya. Mau pergi ke titik A 3,4, perjalanannya itu begini. Yang pertama, kita lihat dulu. Dia ke kanan atau ke kiri? Kalau dari titik asal, mau ke titik 3,4. Dia ke kanan atau ke kiri? Ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kemana? Ke kanan. Ya, Ke ke kanan kanan. ya. Pertama ke kanan dulu. Ke kanan. Nah, itu dibilang dari titik 0,0 berpindah ke kanan sebanyak 3 satuan. Yang mana itu 3 satuan? Dari yang titik merah itu ke 1. 1, 2, 3. Sampai angka 3. 3 satuan kan? Oke. Jadi berpindah ke kanan sebanyak 3 satuan. Habis itu dia kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Yang lain? Ke bawah. Coba kau perhatikan. Ke bawah atau ke atas? Ke atas. Ke atas ya. Ke atas berapa satuan? 4 satuan. Oke, 4 satuan ya. Jadi ke kanan 3 satuan, ke atas 4 satuan. Kemudian berpindah ke atas sebanyak 4 satuan. Nah, tadi di situ Pak sudah bilang bahwa apabila dia ke kanan, positif. Kemudian apabila dia ke atas,
positif juga. Nah, karena di situ ingat berapa satuan perpindahannya. Jadi koordinatnya adalah 3,4. Kedua-duanya adalah positif. Ya. Jadi kedua-duanya adalah positif. 3,4 itu dari mana? Karena tadi berpindah sebanyak 3 satuan ke kanan. Jadi kita tulis 3. Kemudian berpindah ke atas sebanyak 4 satuan. Jadi kita tulis 4. Sampai situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Boleh dibuka dia punya Bisa, mic. Pak. Kalau memang dibilang. Jangan. Bisa, Pak. Oke. Bisa? Bisa. Oke. Yang lain bagaimana? Putus-putus. Yang lain bagaimana? Iya, dulu. Paham? Paham, Pak. Oke. Semoga paham ya yang walaupun Mbak diam. Jadi kalau memang tidak paham ditanyakan. Jangan sampai Pak lanjut, kalian ternyata belum paham. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana posisi titik B min 2, min 3 terhadap titik asal 0,0? Ada yang bisa jelaskan pertama dari titik asal kemana dulu? Dari titik asal kemana dulu? Untuk pergi ke titik min 2, min 3. Ke kiri atau ke kanan? Kiri. 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 Tolong dijawab ya. Dibuka saja mic-nya, jangan malu-malu. Tidak usah malu kalau belajar. Jangan ya. Oke. Kiri atau ke kanan? Ke kiri. Kiri ya. Oke, kiri ya. Ke kiri berapa satuan? 2. Berapa? 2. Oke, 2 satuan. Kemudian habis ke kiri dia kemana? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Berapa satuan? 3. Oke, 3 satuan ya. Oke. Jadi koordinatnya berapa? Negatif 2, negatif 3. Oke. Jadi koordinatnya adalah negatif 2, negatif 3. Itu ya, paham? Paham. Sampai situ paham? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum. Oke. Nah, kelihatan jelas? Kelihatan. Oke. Kelihatan jelas? Kelihatan. Oke. Coba kalian perhatikan denah itu. Denah itu. Pak mau tanya, titik asalnya di mana? Pos utama. Oke. Titik asalnya di pos utama ya. Nah, di situ ada banyak titik-titik. Ada perumahan, pos 1, pasar, dan lain-lain. Oke. Yang pertama, kita mau cari bagaimana posisi pasar terhadap pos utama. Yang bisa angkat tangan. Posisi pasar
terhadap pos utama? Angkat tangan ya yang bisa. Posisi pasar terhadap pos utama. Oke. Daniel. Bukan Daniel. Mahmud. Al-Kahfi. Silahkan Al-Kahfi. Pak, Iya. posisi pasar terhadap pos utama adalah 4,3 4,3. Boleh dijelaskan kenapa bisa? karena dari posisi utama ke satuan yang ke S-nya itu 4 satuan, yang ke kanan, Kemudian. yang ke atas 3 satuan. Oke, mantap. Jadi betul sekali ya. Jadi dari pos utama itu ke pasar 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Karena ke kanan dan ke atas, maka posisinya tandanya positif ya, karena ke kanan dan ke atas. Jadi koordinatnya adalah 4,3. Oke, yang kedua, bagaimana posisi hutan terhadap pos utama? Yang bisa angkat tangan. Posisi hutan terhadap pos utama. Oke, posisi hutan terhadap pos utama. Yang belum absen, silahkan absen di kolom chat. Bisa posisi hutan terhadap pos utama. Angkat tangan. Hutan terhadap pos utama. Oke. Silahkan, Al-Kahfi. Saya posisi hutan terhadap pos utama negatif 8,5. Oke, bagaimana penjelasannya Al-Kahfi? Kalau dia ke sebelah kiri dia negatif 8 satuan, kalau ke atas 5 satuan. Oke. Oke, mantap. Betul sekali ya. Jadi dari pos utama mau ke hutan itu pertama ke kiri dulu. Kiri sebanyak 8 satuan. Habis ke kiri ke atas 5 satuan. Ya. Jadi karena ke kiri itu negatif. Ke atas positif. Maka koordinatnya adalah negatif 8,5. Oke, yang ketiga. Bagaimana posisi tenda 4 terhadap pos utama? Yang bisa angkat tangan. Posisi tenda 4 terhadap pos utama.
posisi tenda 4 terhadap pos utama. Angkat tangan. Jadi yang angkat tangan ini Al-Kahfi terus. Berarti Al-Kahfi yang paham saja. Atau masih malu-malu? Oke, Al-Kahfi angkat tangan, tapi tunggu kasih kesempatan yang lain. Silahkan yang lain. Posisi tenda 4 terhadap pos utama. Tidak ada? Oke. Silahkan Al-Kahfi. Saya Pak. Iya, silahkan Al-Kahfi. Oh, itu Pak yang tanda 4-nya itu titiknya itu yang sebelah sini Pak. Tenda 4 pas di negatif 2 situ. Negatif 2. Iya. Oh, oke. Posisinya adalah 0, 0,-2. Oke. Kenapa bisa, Al-Kahfi? Ya, karena tenda 4-nya yang X-nya tidak memiliki Pak. Jalurnya. Apa gimana? Karena tenda 4-nya itu gabungnya satuannya. Nggak ada jalurnya Pak. Oke. Jalurnya cuma kemana? Cuma ke negatif 2. Iya, Negatif itu maksudnya kemana? ke Kanan, bawah. kiri, atas, bawah. Bawah. Oke, mantap sekali. Oke, betul ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, dari pos utama mau ke tenda 4, itu tidak ke kiri dan tidak ke kanan ya. Tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Dia hanya ke bawah. Nah, itu berarti bisa Pak katakan pos utama itu 0 satuan ke kiri atau 0 satuan ke kanan. Sama saja ya. Karena dia tidak berpindah tempat. Jadi Pak bisa tulis 0 satuan. Kemudian dia ke bawah sebanyak 2 satuan. Kalau ke bawah ingat dia negatif. Jadi 0, negatif 2. Jadi koordinat dari posisi tenda 4 terhadap pos utama adalah 0, negatif 2. Paham? Paham? Boleh dijawab. Kalau memang tidak paham, dijawab tidak paham. Jangan cuma berdiam. Paham, Pak. Oke, Meika paham. Yang lain bagaimana? Paham, Pak. Paham Pak. Nah, itu gunanya mic di Google Meet itu supaya kalian bicara. Jangan cuma di ini. Kalau memang paham, dibilang paham. Kalau memang tidak paham, ya dibilang tidak paham. Gitu ya. Jadi Pak akan, kalau memang masih ada kesempatan, Pak jelaskan lagi. Kalau memang kalian tidak paham. Jangan kalian merasa paham, Pak lanjut terus. Jadi Pak tidak tahu apakah kalian paham atau tidak. Oke, karena kalian paham, jadi untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 itu sebenarnya tidak perlu kalian kayak tadi ya. Kayak tadi misalkan ke kanan berapa, ke atas berapa, ke bawah, ke kiri berapa. Sebenarnya kalian lihat saja koordinatnya. Contoh, posisi pasar terhadap pos utama. Kalian lihat saja pasar. Oh, pasar 4,3. Jawabannya 4,3. Posisi hutan terhadap pos utama. Oh, DP koordinat min 8,5. Jadi jawabannya min 8,5. Ya. Jadi walaupun kalian tidak pakai cara yang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah,
Kalau dari gambar, kalian sudah bisa tentukan jawabannya. Kolam misalkan terhadap pos utama. Jawabannya min 3, min 3. Karena kalian sudah lihat di gambar ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, Alonso. Makasih, Alonso. Yang lain bagaimana? Bisa, Pak. Oke. Lanjut ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Nah, kalau tadi kita belajar posisi titik terhadap titik asal 0,0 ya. Nah, ini kita akan belajar posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Ya. Posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Misalkan, bagaimana posisi titik A 4,4 terhadap titik B 2,1. Seperti yang Pak bilang tadi, yang kalian terlebih lihat dahulu itu adalah terhadap titik apa? Kalau di soal ini terhadap titik apa? Terhadap titik 2,1. Oke, terhadap titik B 2,1. Oke ya. Jadi, titik itu berjalan atau perjalanannya itu dimulai dari titik B 2,1. Ya. Aturannya masih sama. Kalau ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri ke bawah negatif. Nah, kita mau lihat dari titik B 2,1 ini mau ke titik A 4,4. Pertama, ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Berapa satuan? Kira-kira. Berapa satuan? Berapa satuan dia ke kanan, kira-kira? Suaranya Pak, kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya. Sama yang lain kedengaran? Kedengaran, Pak. Dia ke kanan berapa satuan? Coba kamu lihat. Ya, dari titik B ke kanan dulu toh. 1, 2. 2 satuan kan? 2 ke 4 situ kan? Iya, Pak. Oke, 2 satuan. Habis ke kanan 2 satuan, dia kemana lagi? Ke atas. Pak. Ke atas. Berapa satuan? 1 satuan. Satuan. Berapa? 1 satuan. 3 1 satuan. 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 Yang lain berapa? Selain 1 satuan. 3 satuan. Oke, mantap. 3 satuan ya. Saya 3 perhatikan. satuan. Dia bukan dari 0 ya. Tapi dia posisi itu dari 1 kan? 1 ke 2, 1 satuan. 2 ke 3, 2 satuan. 3 ke 4, 3 satuan. Jadi, posisinya itu berpindah ke kanan sebanyak 2 satuan. Berpindah ke atas sebanyak 3 satuan. Jadi, koordinatnya berapa? Koordinatnya kira-kira berapa? Koordinat 4,4. Bagaimana? 2,3, Pak. Oke. 2,3 ya. Karena dia ke kanan sebanyak 2 satuan positif.
berpindah ke atas berarti positif juga, 3 satuan. Maka koordinatnya adalah 2,3. Oke. Nah, ini lagi. Kalau tadi posisi titik A terhadap titik B. Nah, apakah sama kalau kita balik posisi titik B terhadap titik A, ya? Berarti kalau dari soal itu kita mulainya dari mana? Kita mulainya dari mana? Kita mulai startnya. Itu dari mana? Boleh dijawab? Jangan malu-malu ya. Gak apa-apa salah. Ada yang bisa? Dari startnya. Kalau yang di atas, posisi titik A terhadap titik B. Berarti mulainya dari titik B. Nah, kalau ini, posisi titik B terhadap titik A. Mulainya dari mana? Dari terhadap titik 4,4. Mantap. Jadi, selalu yang kalian perhatikan adalah terhadap apa ya? Kalau dia terhadap titik A, berarti dimulainya dari titik A. Ya. Selalu kalian lihat kata terhadap titik A. Oke, berarti kita mau berjalan, berpindah dari titik A ke titik B. Perhatikan ya, dari titik A ke titik B. Nah, dari titik A ke titik B, pertama itu ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri, Pak. Oke, ke kiri. Berapa satuan ke kiri? Kira-kira. 2 satuan, Pak. Oke, mantap. Jadi dia ke kiri dulu ya. Ke kiri sebanyak 2 satuan. Habis itu kemana? Habis itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke atas, Pak. Ke atas. Berarti kalau ke atas kali ya. Ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Bawah. Oke, ke bawah. Berapa satuan? Berapa satuan? 3, Pak. Oke, Ke bawah, 3 ya. Pak. 3 ya. Oke, Bawah. jadi dari titik A berpindah 3. ke kiri sebanyak 2 satuan, kemudian berpindah ke bawah sebanyak 3 satuan. Jadi koordinatnya berapa? Koordinatnya berapa? Ke kiri 2 satuan, ke bawah 3 satuan. Koordinatnya berapa? Berapa? -2, -3. Oke. Betul ya? -2, -3. Karena dia berpindah ke kiri, 2, berarti negatif kan? Kemudian ke bawah lagi, bawah itu negatif. Maka koordinatnya adalah -2,
koma negatif 3. Oke, perhatikan di sini. Ada cara cepatnya. Ada cara cepatnya. Supaya kalian tidak perlu lagi yang ke kiri, ke kanan. Karena biasa kalau soal pilihan ganda kan, kalian tidak perlu disuruh menjelaskan seperti ini. Tinggal kalian pakai cara cepat. Ya. Coba perhatikan ulang yang bagaimana posisi titik A 4,4 terhadap titik B 2,1. Itu caranya adalah kalian kurangkan saja titik A dikurang titik B. Nah, titiknya kalian kurang. 4 dikurang 2, hasilnya 2. 4 dikurang 1, hasilnya 3. Maka koordinatnya adalah 2,3. Paham? Paham. Paham ya? Itu pun yang ini. Bagaimana posisi titik B terhadap titik A. Tinggal dikurangkan. 2 dikurang 4, negatif 2. 1 dikurang 4, negatif 3. Maka koordinatnya negatif 2, koma negatif 3. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Kalau bisa, Bisa, Pak. oke. Ini, bagaimana posisi titik B terhadap titik C yang bisa angkat tangan? Bisa, Pak. Oke. Bagaimana posisi titik B terhadap titik C? Bagaimana posisi titik B terhadap titik C? Boleh angkat tangan. Titik B terhadap titik C. Angkat tangan yang bisa. Tadi paham ya? Oke, ada yang bisa? Boleh angkat tangan. Boleh. Ada yang bisa? Posisi titik B terhadap titik C. Angkat tangan yang bisa. Mau lihat dulu. Siapa yang masukin? Oke, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ada banyak orang ini. Ada Ahmad Safriyadi, Alonso, Amanah, Cinta, Daniel, Eva Safitri, Intan, Juliatris, Kanina, Akafi, Mika, Aldi, Muksita, oke, dan lain-lain. Ricky Muzaki. Boleh angkat tangan siapa yang bisa.
posisi titik B terhadap titik C. Suaranya Pak masih kedengaran? Masih kedengaran? Pak. Oke, kedengaran. Ya, Pak, kedengaran. Oke. Oke, ya, perhatikan ya. Posisi titik B terhadap titik C. Itu berarti kita mulainya dari titik mana? Perjalanannya dimulai dari mana? Titik C. Titik C ya. Karena terhadap titik C. Jadi dimulainya dari titik C. Oke. Itu dari titik C mau ke titik B, pertama ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Kiri, Pak. Oh, ke kiri atau ke kanan? Ke kanan, Ke Pak. kiri, Pak. Kanan ya. Coba perhatikan. Ke kanan dulu kan? Kalau ke kiri berarti dia mau ke arah negatif. Ini kan kita mau lihat dari titik C ke titik B. Jadi ke kanan dulu. Berapa satuan? Berapa satuan ke kanan? 1. Oke, 1 satuan. Habis itu kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Oke, berapa satuan? Berapa satuan? Tidak mengerti, Bu. Berapa satuan ke atas? Kalau dia lewat 0 tetap dihitung ya. 1 satuan, Pak. 1 satuan. Oke, mungkin baru masuk. Betul, 4 1 satuan ke kanan. satuan, Pak. Berapa satuan ke atas? 4 satuan 5 ke satuan, atas, Pak. 5 atau 4? 4 satuan. 4 ya. 4, Pak. Nah, Satuan. 4. 1, 2, 3, 4. Jadi koordinatnya berapa? 4. Iya, koordinatnya berapa? Koordinatnya 1,4. Oke, mantap. Jadi koordinatnya adalah 1,4. 1,4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, mantap. Jadi jangan diam-diam saja ya. 4. Mau benar, mau salah, cerita. Karena Pak, begini juga Pak, nilai kamu punya keaktifan. Jadi mau salah Pak Tek marah juga. Oke? Oke, misalkan ini. Perhatikan lagi denahnya. Ini denah yang tadi. Silakan yang nomor 1. Yang bisa angkat tangan. Bagaimana posisi perumahan terhadap pasar? Posisi perumahan terhadap pasar. Angkat tangannya. Posisi perumahan terhadap pasar. Yang bisa angkat tangan.
Posisi perumahan terhadap pasar. Siapa angkat tangan tadi? Silakan angkat tangan. Oke, Al-Kahfi. Silakan Al-Kahfi. Ya, Pak. Oke. Posisi perumahan terhadap pasar adalah negatif 2, bukan, 2,2. 2, berapa? 2,2. Oke, 2,2. Kenapa bisa Al-Kahfi? 2,2? Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa? 2,2. Iya, maksudnya kenapa? Di kayak tadi. Karena Persatuan ini. karena dia ke kanan, yang sebelah kanan dia ke kanan positif, yang di atas dia ke atas. Berapa satuan? Yang di sebelah kanan 2 satuan, yang di atas 2 satuan. Oke, mantap sekali ya. Betul sekali ya. Jadi posisi perumahan terhadap pasar, berarti kita mulai dari pasar. Pasar ke perumahan. Kalau dari pasar ke perumahan, itu 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Jadi 2,2. Ke kanan dan ke atas itu positif ya. Jadi koordinatnya 2,2. Lanjut, yang nomor 2. Bagaimana posisi pasar terhadap kolam? Posisi pasar terhadap kolam. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang lain. Nanti habis ini kalau tidak ada Pak Kas sama Al-Kahfi. Al-Kahfi sudah angkat tangan. Yang lain bagaimana? Posisi pasar terhadap kolam. Gimana yang lain? Ada yang bisa? Yang lain? Oke. Silahkan Al-Kahfi. Pak, itu yang titik nolnya itu dihitung juga Kak, Pak? Iya. Dia tetap dihitung. Hitung. Iya. 7,7. 7,7. Coba dihitung lagi. Ke kanan, ke kiri atau ke kanan Al-Kahfi? Ke kanan dengan Ke kanan. Berapa satuan? Tunggu, saya tunggu, Pak. Ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Pak. Oke, 7 satuan, betul. Habis itu kemana? Ke atas. Ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Oke, 6 satuan ya. 7,6. Ya, Oke, berarti koordinatnya 6. berapa Al-Kahfi? 7,6. Oke, mantap. 7,6. Oke, jadi bisa ya. Yang lain semoga bisa paham ya. Walaupun diam. Jadi Pak tidak tahu kalau kalian diam. Apakah kalian paham atau tidak. Ya. Kalau memang tidak paham, dibilang. Jadi karena kalian diam, Pak nggak paham. Nanti misalkan kalau ini kan kita mau mid semester. Nah, soal-soal begini akan keluar. Di sebelum mid semester ditanya
kalau memang tidak paham. Pak tidak mau marah. Oke, kalau memang Paham, sudah. Pak. Yang ketiga, bagaimana posisi tenda 2 terhadap pos 2? Tenda 2 terhadap pos 2. Tenda 2 terhadap pos 2. Bagaimana posisi tenda 2 terhadap pos 2? Iya. Iya. Oke. Posisi tenda 2 terhadap pos 2. Angkat tangan. Oke, Kavis angkat tangan. Pak mau kasih kesempatan yang lain dulu. Kalau tidak ada berarti Pak kasih Akafi lagi. Tadi Akafi yang aktif saja hari ini. Tadi Eva, Ikomang, Eva Anggraini, Eva Safri. Yang lain bagaimana? Oke, silahkan Nikomang Eva. Silahkan Nikomang Eva. Jawabannya 2,6, Pak. 2,6. Posisi tenda 2 terhadap pos 2. Bagaimana penjelasannya, Eva? Ya, jawabannya 2,6. Ya, maksudnya Ya. penjelasan yang kayak Pak jelaskan tadi, berapa ke berapa satuan? Penjelasannya dari pos 2 itu pos 2-nya itu 4, ke tenda 2 itu 2 satuan, terus dari negatif 4 ke kanan itu 6 satuan, Pak. Oke. Jadinya 2,6. 2,6. Oke. Yang lain gimana? Oke, silakan Al-Kafi. Al-Kafi punya bagaimana? Sama? Saya Pak 6,-2. 6,-2. Kenapa bisa? Karena pos 2-nya kalau yang ke tenda 2 ke kanan, Pak. Iya. Berapa satuan? 6. Masa 6? 6, Sama Pak. dengan Eva berarti tadi ya? 6. Masa 6? Coba dihitung. Pos 2 ya? 6, Pak. Berapa? 6. 6. Iya, ke pos 2 Salah ke lihat? tenda. Masa 6? Pak lihatnya di sini bukan 6. Pos 2 ke tenda 2 kan? Oh, lupa. Oke, tunggu, Pak. 4, Pak. Atau kalau mungkin selain Al-Kafi dan Eva, ada yang lain? Silahkan. 4. Berapa? 4 4 ya? kan? 4. 6. Kenapa bisa 6? Salah hitung atau? Tadi saya kira yang titik hitamnya itu gabungan dari tenda 2, Pak, yang di bawah, yang di 2. Oh. Bukan ya? Itu tenda 1.
Yang di sumbu X. Iya. Oh iya, itu tanda 1 ya. Berarti sama dengan Eva ya. Oke. Jadi tanda 2 itu di sumbu Y itu 0,2. Jadi 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Jadi 4, -2. Paham sampai situ? 2. Paham? Paham? Paham, Pak. Yang lain bagaimana, paham? Paham. Insya Allah, suaranya sampai ini, insya Allah paham. Oke, jadi kalau misalkan mungkin jaringannya kamu kurang bagus atau bagaimana, nanti dinonton ulang ya videonya. Oke, nah yang pertama ini, yang ketiga materi kita, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Oke, sabar ya. Oke, sabar ya. Sabar ya. Oke. Sabar ya. Oke, sabar. Berarti oke. Oke, sabar ya. Nah, oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Belum kita masuk
ke yang tadi. Kita yang tadi membahas posisi garis ya. Ini misalkan, oke. Jadi kalau garis-garis itu ada beberapa macam posisi garis. Yang pertama itu garis yang apa ini namanya? Kalian lihat? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Garis apa Ya. namanya? Sejajar. Oke. Sejajar itu yang bagaimana? Ini, misalkan ada garis ya. Garis. Kemudian misalkan ini Pak garis K ya. Pak misalkan garis K. Itu kamu anggap lurus saja ya. Cuma di sini Pak, tidak lurus. Kemudian ini garis ada namanya garis L. Oke. Nah, Pak mau tanya, garis K dan garis L ini sejajar atau tidak? Sejajar? Sejajar. Sejajar ya. Nah, Ya. sejajar itu maksudnya adalah dia sama sejajar, tapi tidak akan pernah ketemu. Jadi walaupun ini garis K diperpanjang, garis K ini diperpanjang, kemudian garis L diperpanjang, itu dia akan begitu terus, tidak pernah akan ketemu antara garis K dan garis L. Itu yang namanya sejajar. Misalkan ini lagi garis seperti ini, itu sejajar ya. Bisa paham? Tahu begini, itu ya, sejajar. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Pak. Oke, itu yang pertama, sejajar. Ada juga namanya garis yang tegak lurus. Nah, garis yang tegak lurus itu dia bentuknya seperti ini. Bentuknya tegak lurus. Ya, jadi dia tegak lurus. Kamu anggap ini ya, lurus Pak gambarnya ya, cuma karena terbatasan jadi gambarnya seperti ini. Ini namanya garis yang saling tegak lurus. Misalnya di sini garis K, di sini garis L. Berarti garis K dan garis L saling tegak lurus. Ya, selalu begitu, tegak lurus. Tegak lurus. Ya. Paham? Paham. Paham? Oke. Paham, Pak. Nah, yang ketiga itu ada garis yang namanya ini, berpotongan. Berpotongan. Berpotongan itu maksudnya adalah dia saling ketemu, memotong. Misalkan, ini garis ini dengan garis itu. Ada titik potongnya. Titik potongnya itu biasanya ini. Oke, titik potongnya itu ya. Di tengah itu. Kamu lihat? Ada yang pakai tebal? Ya. Nah, itu titik potong. Katakan lagi, ini, sini. Saling memotong. Ini, sini, memotong. Atau ini. Nah, si tegak lurus ini, selain dia tegak lurus, dia juga berpotongan. Ya, selain tegak lurus, dia juga berpotongan. Bisa dibedakan antara garis yang sejajar, garis yang tegak lurus dengan garis yang berpotongan. Bisa, Pak. Ya? Oke. Kalau bisa, oke, sedikit lagi kita mau selesai ya. Apa kau? Oke, kalau bisa,
Sudah kelihatan? Belum, Pak. Sudah Kelihatan? Nah, kelihatan. perhatikan. Perhatikan yang gambar yang paling ujung dulu ini. Gambar A. Oh, ini. Iya. Gambar A ya. Gambar A, perhatikan. Garis-garis, apa Pak tanya ya? Perhatikan sumbu X. Sumbu X. Garis-garis apa saja yang sejajar dengan sumbu X? Garis apa saja yang sejajar dengan sumbu X? Garis sejajar. Garis sejajar. Oke. Kalau dari gambar satu ini, gambar A, yang mana yang sejajar dengan sumbu X? Garis L1. L1 sejajar dengan sumbu X atau tidak? Sejajar, Pak. Apa? L1. Sejajar, Pak. Oke, sejajar. Apalagi selain L1? L. Jajar. Selain L1 apalagi? L2, Pak. L2. Apalagi? L3, Pak. L3. Baru? L4, Pak. L4. Jadi L1, L2, L3, L4 ini sejajar dengan sumbu apa? X, Pak. Oke, Sumbu X. sejajar dengan sumbu X. Pak tanya, kalau L1, L2, L3, dan L4 itu terhadap sumbu Y bagaimana? Terhadap sumbu Y. Dia garisnya apa? Garis berpotongan. Oke, boleh berpotongan. Selain berpotongan apa? Garis tegak lurus. Oke, saling tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus. Jadi L1, L2, L3, L4 tegak lurus terhadap sumbu Y. Gambar B. Yang mana yang sejajar? M1. Satu dengan mana? Dengan Y. Dengan sumbu Y ya. Oh, ya. Oke. Selain M1 mana? M2, Pak. Baru M3. M3. M4, Pak. jadi M1, M2, M3, M4 M4. saling sejajar dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu X dia bagaimana? Potongan, Pak. Berpotongan. Garis Selain berpotongan, berpotongan. M1 juga. selain berpotongan, Dengan Saling tegak lurus. oke, saling garis tegak lurus. berpotongan. Oke, mantap. Yang bagian C ini berpotongan ya. N1 dan N2 saling berpotongan. Oke. Pak ingatkan lagi yang belum tulis absen, silakan ditulis. Oke, paham? Bisa dibedakan yang mana sejajar, tegak lurus, berpotongan? Bisa, Pak. Oke, bisa. Oke. Kalau bisa, ini ada tugasnya. Tugas ketiga ya. Oke. Ini Pak bacakan tugasnya ya. Buatlah Dena seperti yang ada di contoh menggunakan, itu tidak usah pakai kertas karton ya. Tidak usah. Tulis saja di bukunya masing-masing. Buatlah Dena. Jadi Pak, persilahkan kalian buat sendiri denanya. Ya. Buat terserah. Kemudian buatlah 4 buah titik sembarang dan namai titiknya dengan nama-nama desa di Mausalato. Ya. Jadi namai titiknya. Kalau kayak tadi contohnya kayak pasar, perumahan, pos 1, tenda 4. Nah, kalau ini tugasnya terserah kalian namanya apa. Misalkan ATP, Momo, SPD, SPB. Ya ada 4 ya. 4 saja titik.
Setelah itu, kalian buat posisi antar titik sebanyak 5. Jadi kalian buat sendiri, kalian tentukan sendiri. Misalkan ini ya. Contoh ya, jangan ikuti contoh. Misalkan ini contohnya, denahnya ya. Kamu buat 5 posisi. Misalkan yang pertama, posisi Pandauke terhadap Momo berapa? Posisi Pandauke terhadap saya. Posisi Momo terhadap Tanah Sumpu, posisi Tanah Sumpu terhadap Tambale, dan sebagainya. Ada 5 ya, 5 posisi yang sama. Dan itu kalian buat di bukunya kalian, tidak perlu di kertas-kertas. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan dengan tugasnya? Nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Oke, semoga dipahami ya. Jadi ini Iya, Pak. serahkan sama kalian yang buat, kalian yang gambar, kalian menentukan titik, kalian yang membuat posisi titik. Jadi gampang, terserah kalian. Tapi tetap Pak periksa apakah kalian sudah betul menggunakan posisinya. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti untuk pertemuan hari ini Pak akhiri sampai di sini. Pak mengucapkan terima kasih sama 27 orang yang sudah hadir, luar biasa semangatnya. Tapi sebenarnya ini masih jauh dari jumlah siswa yang seharusnya hadir. Jadi Pak harap 28 orang yang hadir ini masih tetap semangat. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanya untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Pak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan sampai jumpa lagi di hari Rabu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar. Oke, Pak. Keluar. Keluar, anjir. Paham, Pak. Krik, nggak ada yang keluar, guys. Enggak ada.